Nah, Eyang Prabu Surya Kencana sebelum ngahyang juga, sebelum moksa, membacakan itu Uga Wangsit Siliwangi. Kira-kira isinya itu yang pertama kan bocah Angon atau budak Angon itu kan. Nah, jadi ceritanya gini, bahwa suatu masa nanti kejayaan Pajajaran itu bukan mustahil untuk berdiri kembali. Entah kapan. Pasti akan pasti akan kembali. Yang ditandai oleh munculnya bocah Angon tadi, atau budak Angon atau bocah Angon. Bocah Angon itu kan anak gembala kalau bahasa Indonesianya kan. Jadi yang digembalakan bukan kambing, bukan sapi, bukan kerbau. Tapi ya, ini itu metafor ya, itu metafor ya. Iya, jadi sebenarnya artinya orang yang suka mengkader mendidik orang. Nah, jadi budak Angon ini hobinya ngumpulin daun kering sama ranting kering. Itu kan juga siloka. Artinya yang dikumpulin itu pusaka, barang-barang tua lah. Pusaka-pusaka ini kan, pusaka-pusaka gaib. Nah, selain daripada budak Angon, ada budak Janggotan. Ya, dia selalu tandem itu. Ya, budak Janggotan itu adalah kalau duduk dengan Brahmana menjadi Brahmana, katanya kan ciri-cirinya ini. Kalau duduk dengan pendeta jadi pendeta, duduk dengan ulama menjadi ulama, duduk dengan rakyat menjadi rakyat, tapi dia adalah raja kan. Jadi kalau ini kan terjadi debatable ini antara budak Angon dan budak Janggotan ini bukan tandem kalau menurut saya. Itu satu sebetulnya. Itu satu orang. Sama dengan misalkan ramalan daripada Prabu Brawijaya V, ya kan? Atau dengan ramalannya Ronggo Warsito. Jadi bukan 7 kesatria, ya kan, yang akan membangkitkan kejayaan Nusantara itu. Jadi satu orang yang memiliki sifat 7 kesatria. Jadi Satria Lalaku, Satria Kinunjoro, ya kan? Satria Piningit itulah. Jadi bukan 7 orang, tapi satu orang yang memiliki 7 sifat. Sama ini juga sebenarnya bukan 2 orang atau 3 orang kan, tapi satu orang yang memiliki sifat seperti itu. Nah, Bang, tadi tuh pas abang bilang saya merinding nih, kalau nyebut Siliwangi ya. Tadi tiba-tiba angin, ya, dingin menyapu ya. Menyapu dan abang merinding. Saya merinding tadi gimana Pak? Iya sih merinding, terus burung-burung langsung pada bunyi kicau ya. Jadi kan memang Uga Wangsit Siliwangi itu sakral ya, sakral. Nah mungkin ini kan Kang Hasan punya cerita tersendiri nih tentang Puncak Manik dan ya mitos-mitos atau cerita-cerita tentang yang Prabu Siliwangi, yang Srawisasa, yang Surya Kencana kan di situ memang masyarakatnya kan sampai hari ini kan masih menjaga kultur kearifan lokal itu kan. Seperti itu. Gimana Kang? Kalau yang saya tahu, yang saya alami ya, ini kejadian kita sambil bakar gaharu ini ya, bukan dupa atau menyan, ini gaharu ini, Mirwangi. Kejadian yang nyatanya itu ya, contohnya yang di Kuta Genggelang ya. Nah, yang Kuta Genggelang itu kejadiannya nyata, yang saya alami itu. Dulu itu saya sempat meditasi atau zikir ya, ingin menembus ke alam gaib, dari pintu yang ke-7. Masuk ke kota Genggelangnya. Ya. Pengen masuk ke kerajaan. Oh, ke kerajaan ya? Iya. Oh, Puncak Manik. terus Ternyata ada gangguan juga, gangguannya kuat juga. apa berupa apa? Seperti apa Bang? Gangguannya itu berupa makhluk-makhluk. Kamu jangan dulu nembus ke alam sana, belum waktunya. Iya. Saya bertanya juga, di Puncak Manik itu siapa? Katanya itu Eyang Wali Sakti Kudratullah. Kudratullah. Ya. Eyang Wali Sakti Kudratullah. Di Puncak Manik itu. Merujuk ke siapa itu, Kang Hasan? Apakah itu Eyang Manik? Mungkin yang Manik juga kan? Ya. Yang Manik-Manik juga. Ya, Abang Sultan itu ya? Iya, karena kan yang Manik ini ya, Raden Hasan Basri ini kan seorang ulama sebetulnya. Iya, betul. Ulama besar dia itu. Ulama besar. Makanya dia bertapa di situ jauh-jauh dari Kediri kan? Ya sebenarnya kan bukan bertapa lah, menyepi lah, mungkin Menyepi. untuk mendalami ilmu kesufian lah kan. Butuh tempat yang kan areal-areal ini kan, contohnya misalkan kalau agak jauh sedikit ada Gunung Padang nih, kenapa orang banyak berziarah ke sana atau berkunjung ke sana? Jadi kan gini,
dunia ini kan kalau menurut kaum spiritualis sampai hari ini masih ada bertahan di luar, memang itu kehendak Allah ya, kehendak Tuhan. Tentu ada patok-patok alam, atau ada paku-paku bumi, ya kan, yang menjaga, ya kan. Nah setelah itu kan ada tiangnya, terus ada pancernya, kan gitu, tengahnya ini. Jadi, nah tempat-tempat ini kan dijaga oleh tokoh-tokoh spiritual supaya bumi ini tetap ada, tetap sinergi dengan alam semesta gitu kan, tetap seimbang, menjaga keseimbangan alam semesta ini kan. Nah makanya kan kita dilarang merusak lingkungan apa segala macam. Jadi namanya menjaga keseimbangan itu kan bukan hanya sekedar menjaga keseimbangan, tidak merusak alam berupa menambang, menggaruk tanah, menebang pohon apa segala macam, atau merusak batu-batuan yang ada, tapi juga menjaga keseimbangan kehidupan kan, antara kehidupan alam manusia, alam semesta, dan kehidupan alam gaib. Karena kita dengan mereka itu kan saling terkait. Kan di dalam Al-Qur'an juga kan, di dalam surat Ar-Rahman kan jelas keberadaan kita dan jin itu kan posisinya di mana kan diterangkan kan, dua bangsa besar jin dan manusia ini kan gitu. Nah jadi keseimbangan ini kan, mereka menjaga keseimbangan, kita juga menjaga keseimbangan. Kalau kiamat nggak pengen cepat terjadi kan, kira-kira begitu. Nah jadi patok alam, paku bumi, pancer bumi ini kan menjaga itu. Nah di antara patok-patok alam itu ada di wilayah-wilayah itu kan ada tempat, jadi di mana patok alam pancer bumi ini kalau kita berdoa cepat nyampainya, karena kan ada kalau kita bisa melihatnya kan ada sebuah cahaya naik ke atas, jadi kita itu numpang. Sederhananya gini lah kira-kira, kenapa banyak orang mencari keris yang bisa berdiri? Ya kan, untuk apa gitu? Berdiri bener ya, bukan di setting ya, berdiri bener. Jadi keris ini kan bahan bakunya kan batu meteorit, betul, bukan besi biasa kan. Yang kalau dalam surat Al-Hadid itu kan diterangkan kan, aku turunkan. Jadi kan satu-satu kan semua barang yang ada di alam semesta ini kan semuanya diciptakan oleh Tuhan, kecuali ayat itu menarik ya kan. Kalau zaman dulu kan aku turunkan, kan bahasanya kan aku turunkan besi ke bumi sebagai kekuatan kan gitu. Padahal kan itu kan karena lambang dulu yang disebut mineral itu kan cuma adanya besi, taunya kan. Padahal itu yang dimaksud itu kan mineral sebenarnya kan. Nah salah satunya ini kan bahan baku keris atau pedang pusaka itu kan dari meteorit itu kan yang turun ke bumi kan. Nah itu. Jadi dia ini kalau bisa berdiri berarti kan kemampuan energi spiritualnya tinggi. Nah jadi dia bisa, misalkan ini kalau banyak orang yang apa namanya, yang memanfaatkan keris berdiri ini untuk perbuatan yang tidak benar ya. Gini nih, jadi kenapa nih banyak dicari orang? Jadi konon katanya kan keris berdiri ini kan bisa mendatangkan uang. Nah dari mana uang itu? Kan gitu. Sebenarnya begini, jadi ketika keris ini berdiri tegak, ada sebuah cahaya naik ke atas. Jadi roh-roh gentayangan, kan suka ada katanya roh gentayangan ini yang mati tidak sempurna, tidak diterima oleh Tuhan, badannya tidak terima bumi. Itu jadi numpang. Si demit ini si roh gentayangan ini numpang. Jadi si orang yang mendirikan keris ini bernegosiasi dengan roh-roh ini. Kalau kau mau kembali ya kan kau numpang, bayar kan gitu kira-kira. Macam kita mau pergi ke Jogja bayar tiket ini kan tiketnya. Ada tiket. Nah ini kan sebenarnya perbuatan yang nggak benar gitu loh. Tapi ya mesti, tapi ya itu banyak kejadian seperti itu. Jadi munculnya pesugihan berupa sesajen itu sebagai tiket atau apa itu? Ya tiket gitu. Tiket gitu. Oke. Jadi agak menyimpang sedikit tapi pengetahuan lah. Jadi si energi yang ada di dalam keris itu kan begitu. Nah, sama juga dengan tempat-tempat sakral ini, Puncak Manik, kemudian puncak Gunung Padang, terus kemudian ada kolam pemandian Jolotundo, itu kan sama tempat-tempat keramat di mana itu energi spiritualnya tinggi. Dan jadi banyak orang bertapa di situ, Bang. Di Gunung Ciremai juga ada kan gitu. Jadi kalau kita bersemedi, bertapa, bahasa sederhananya ya kan, ma'rifatullahnya itu cepat lah kira-kira. Nyampainya cepat. Doa kita itu cepat nyampe. Di paku bumi tadi ya? Ya. Nah itulah sebenarnya tempat-tempat itu kan dijaga oleh tokoh-tokoh spiritual supaya tetap terjaga keseimbangannya. Karena itu adalah patok alam, patok bumi, pancer bumi. Nah, itu.
kita masih penasaran Pep, cerita Kang Hasan tadi itu nggak bisa masuk ke kerajaan itu karena dianggap belum waktunya. Belum waktunya maksudnya gimana, Kang? Mungkin ada patokan dari umur saya. Harus 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Ya. Sedangkan saya belum nyampe 40 umur. Andai kalau dipaksakan apa yang terjadi, Kang Hasan kira-kira? Ya nggak pulang. Tetap Pulang. Gitu ya. Ya kan sama dengan orang yang mendaki gunung sana, Iya. kemudian hilang. Kan itu tadi kita bahasan awal tadi kan, kenapa banyak pendaki yang hilang ke sana kan? Iya. Kan gitu. Betul. Sebelum hilang, saya yakin sebenarnya banyak dapat peringatan tadi ketemu Iya. makhluk gaib, ada ketemu harimau, ada ketemu babi segede truk tadi. Itu warning sebetulnya. Sebenarnya Ya? itu warning, jangan kamu lanjutkan. Tapi kan kemudian mereka maksa nih, ya kan? Ya akhirnya hilang. Hilang itu ya hilang dibawa ke dalam sana. Tapi kan mungkin ada beberapa yang kemudian setelah 1 bulan atau berapa lama dikembalikan lah kan. Nah dari mereka ini kan kita juga banyak cerita dibawa kemana sih mereka. Nah mungkin ini kan Kang Hasan nih sebagai asli orang Gunung Salak ini pernah nggak dengar cerita ini gitu? Ya. Pernah juga dulu ada pendaki gunung yang memaksakan naik naik gunung di jalur terlarang, yang nggak boleh dilewati orang gitu ya. Kalau dibilang itu mungkin jalur inilah makhluk-makhluk. Iya. Yang di sana, jalur perlintasannya mereka keluar masuk. Lah, ya. Mereka memaksakan lewat jalur situ. Kalau nggak salah 3 orang itu. Itu kejadiannya 3 orang. Tapi untungnya nggak meninggal orang itu, nggak mati. Sempat dicari-cari relatif besar, hampir 1 minggu itu dulu. Nggak ketemu. Mungkin setelah manggil paranormal, ya mungkin bakar-bakar inilah buat di sana di gunung itu, dibalikan lagi lah itu. Ya. Nampak lagi orang itu ya seminggu sempat hilang itu. Terus ada cerita nggak dari mereka yang hilang itu setelah kembali diapain atau kemana mereka pergi? Cerita mereka itu dibawa ke alam sana. Kerajaan gaib itu ya. Yang ada di Gunung Salak itu. Dan mereka artinya ini kan bukan mitos kan, atau bukan hayalan kita kan? Fakta. Itu fakta dan nyata itu. Saya juga sempat ngalamin kayak gitu. Akang sempat ngalamin. Oke. Oh, pernah ya punya pengalaman di sana gimana tuh? Gimana kan? Pernah saya. Waktu dulu saya camping. Ya. Camping lah di gunung. Kan saya pribumi situ, saya camping ke wilayah Kawaratu. Kawaratunya. Puncak lain selain Puncak Manik ya. Beda lagi, beda blok lah itu. Beda blok, ya. Saya penasaran camping Kawaratu itu malam-malam saya ingin minum. Nggak ada air lah ya. Kita di gunung kan ada kali, saya ke kali aja. Ini kok rame gitu orang. Mungkin saya cari itu orang itu nggak ada. Nah itu tadi yang aku bilang jelmaan itu Pep. Jadi kayak ada pasar apa segala macam, tapi memang nggak ada. Nggak kelihatan. Itu orang ada di situ. Di situ bahkan di danau, ada satu danau Larangan ya di daerah Kawaratu itu ada penghuninya. Jenisnya jenis ular. Tapi kepalanya kuda. Memang masyarakat itu meyakini ada di situ. Bukan saya aja yang mengalami di daerah situ. Pernah ketemu itu? Ada, pernah ketemu di situ. Jadi palanya kuda. Masyarakat itu semua tahu, yang pernah ngalami tahu di situ. Sama satu pasang angsa bermahkota. Angsa putih bermahkota. Tapi bermahkota. Tapi keluarnya kalau lagi ada halimun. Ada ya. Halimun. Kabut. Lah, ada kabut lah. Itu nyata itu. Saya alami itu. Melihat wujud fisik si angsa itu. Dia ada bermahkota. 2. Menurut paranormal yang pernah tahu di situ, emang situ tepatnya para bidadari katanya. Pengikutnya Ibu Ratu. Jadi hewan-hewan yang tadi itu memang jelmaan ya? Jelmaan itu. Oke. Jelmaan itu situ. Nah pengalaman yang Kang Hasan tadi pas masuk itu gimana? Apa yang pernah dilihat? Di daerah Gunung Salak itu? Betul. Kalau menurut saya sih itu rame. Saya orangnya penasaran itu tempat-tempat penasaran. Ingin tahu itu ada apa di situ. Itu. Ya tadi di wilayah gunung itu ramai seperti perkampungan aja. Kalau yang menurut saya itu kampung Pajajaran. Kampung Pajajaran. Dan penghuninya pun bermacam-macam makhluk di situ. Jadi persis kayak kehidupan kota gitulah ya. Seperti kita gitu.
terkadang saya juga tadi baca-baca berita juga kan, beberapa jadi ada yang melihat makhluk besar gitu dan lain sebagainya, terus ada cuaca. Nah kan akan sempet tuh kan camping dan sempet itu juga. Itu tuh akan apa istilahnya dari cuaca itu memang sulit juga untuk ditebak katanya Pak. Nah, iya betul, betul. Oh, kalau memang di situ udah turun mendung ya, hujan itu sama kabut, kalau bisa jangan diterusin. Dan terusin perjalanan itu. Mungkin tadi yang kata lebih pulang. Iya. Itu tanda. Itu kan tanda alam itu kan. buat kawan-kawan juga mungkinnya nanti kalau misalkan pulang lah Kalau gitu. Intinya jangan sok jago Ya, lah. jangan sok jago lah gitu, jangan melawan lah gitu. Ya cuman kan mungkin kalau yang mau apa puncak mau naik gunung kan mungkin dia mungkin nggak tahu Bang tanda-tandanya Iya, gitu nggak kan. tahu. Mungkin ya udahlah mungkin ini Makanya biasa nonton aja, video ini mungkin biar kan. tahu. Nah, iya. Ya. Waktu masuk ke situ akhirnya melihat seperti kota, Bang, boleh nggak dianalogi itu seperti Ashabul Kahfi itu yang terkunci ribuan tahun. Kemudian dia balik lagi kan, roh dan jasadnya. Tentu kan ini beda lah kejadiannya dengan Ashabul Kahfi kan. Analogi Tentu beda lah. Analogi sih oke lah. Jadi gini, kan memang kerajaan gaib di Puncak Manik ini kan di situ kan kota-kota gaib itu kan banyak. Kemarin kita pergi kota Genggelang. Ya. Itu di daerah Kawaratu ada lagi, sebuah kota lagi. Di mana ada lagi. Nah, Puncak Manik ini kan ibu kota kerajaannya. Pusat kerajaannya kan ada di Puncak Manik ini, gitu loh. Makanya dulu yang Prabu Surya Kencana ini memindahkan kerajaan Pajajaran ke sana, menggunakan kujang emas itu kan. Jadi yang namanya kerajaan, negara, negeri itu kan pasti seperti kemarin kita pergi ke kota Genggelang kan ada pasar, ada banknya juga sampai sekarang kan bank ini kan bukan hanya sekedar di alam dunia kita manusia, Bank alam gaib di gaib juga ada bank gaib. Bahkan kan lagi-lagi kalau dengan orang-orang yang imannya rendah ini, minim iman ini untuk mencari kekayaan cepat, mereka pinjam ke bank gaib itu kan biasa. Nanti mungkin kita ada satu sesi lagi membahas tentang bank gaib atau apa gitu kan. Kebetulan jangan kalau saya di bank kan konvensional dulu suka iseng lah kalau zaman kita beberapa tahun lalu sempat heboh-hebohnya batu cincin itu lagi trending, lagi viral kan. Ya, betul. Saya nggak mau beli, Batu-batu mahal kan, jutaan, ratusan juta. Saya pergi aja ke alam gaib kan. Nah, beli di sana kan lebih murah karena mereka kan bisa ditukar dengan minyak, ya kan? Barter, ya kan? Bisa ditukar minyak, bisa juga ditukar dengan sate gagak kan begitu. Iya, betul. Jadi dulu kebiasaan saya kalau biasanya dapatnya puluhan, ratusan ya bawa aja sate gagak ke dalam. Sate gagak mereka pada datang tuh. Sate gagak ini yang paling mereka demen ya, Bang? Yang paling mereka suka selain minyak ya. Nah itu harganya mahal, sate gagak itu. Berapa? Itu bisa kita sebut, kalau dulu kan paparaca ini kan harganya ratusan juta. Saya dapat 12 biji. Saya bilang, mereka kan bernawarin nih, mau apa gitu kan. Kita maunya apa? Sate gagak ini memang aslinya sate gagak yang sate gagak, burung gagak. Cuman kan jangan salah, gagak ini kan ada beberapa macam. Ada gagak yang mereka tidak sukai. Gitu. Jadi ada jenis gagaknya. Kalau ini sate gaang. Ya. Itu namanya sate gaang. Gaang apa sih bahasa Indonesianya? Nah itu sejenis binatang yang ada di sawah. Serangga sawah itu loh, serangga sawah. Itu kesenangan mereka itu. Ya. Kesenangan mereka Yang biasa masuk ke telinga ini Telinga kerbau, masuk ke telinga kerbau. Itu. Kayak serangga lah. Jangkrik kayak Sejenis jangkrik tapi beda dikit lah, beda gaang. Lain lagi. Nanti editor munculin gaang. Jadi mungkin nanti Bang Iko bisa lah kita belanja di pasar gaib. Oh, bisa. Kalau saya sering. Dan dapat barangnya memang kan? Nah, dulu kan masih waktu di sana kan di Cibubur sering. Oh ya, ya dapat. Ganggelang kan yang ditukar sama apa senjata pinjam dapat. Model gitu ya. Model begitu. Jadi ya kita di sana kan ada orang jualan batu-batu, permata apa segala macam yang barang aneh-aneh dan mahal-mahal. Di sini di sana banyak. Tinggal kita kalau mau dapat tukarnya yang harus luar biasa. Kalau yang sederhana minyak-minyakan, tapi minyak juga macam-macam. Ada misik, jafaron kan. Gitu macam-macam. Sebagai sebuah kerajaan, Bang ya, gaib, Abang bisa nggak membaca bahwa memang ada singgasana persis seperti kayak istana lah di situ kan, tata kotanya. Saya kalau ke Istana Puncak Manik belum pernah, jujur aja. Oh gitu. Belum pernah saya pergi ke sana, tapi kalau ke Istana Kanjeng Ibu Ratu Kidul saya udah pernah.
Iya. Itu udah pernah, tapi kalau ke istananya Puncak Manik saya belum pernah, jujur aja. Tapi kan udah sering diundang katanya, enggak? Oh bukan, itu saya ke gunung yang lain, kerajaan yang lain, kan sama aja negeri gaib ini juga macam-macam, bukan cuma di situ gitu kan. Ini menarik ini. Itu di mana-mana juga ada. Nah di situ kan kita belum pernah nih, belum pernah masuk ke sana. Tapi kalau mau sekedar memantau kan bisa aja kita lakukan. Kita bisa masuk lah sekarang juga kalau diizinkan ke sana kan.